Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Heli, Pak Ustadz mau menanyakan, tadi Pak Ustadz kan membahas tentang sesat ya. Iya, jadi yang saya tanyakan, misalkan saya kan rajin sholat, tahajud, duha gitu, iya. Terus saya juga sering melaksanakan aliran sesat, misalkan saya nanya ke dukun gitu ya, ke orang pintar gitu. Itu gimana pahalanya akan dapat atau tidak Pak Ustadz? Mungkin itu saja yang langsung saya tanyakan. Makasih Pak Ustadz. Oke Bu, sama-sama. Saya mau bercerita tentang dukun. Ini secara ilmiah saja. Siapa di sini yang pernah munjung ke babi ngepet karena pengen kaya? Nggak ada. Oke, saya jelasin ceritanya ya. Jadi di zaman dulu, di zaman Majapahit akhir tahun 1500-an, ketika Islam tuh baru berkembang di Pulau Jawa, itu tuh ada kejadian kayak gini. Orang-orang lokal, orang-orang Jawa, orang di Indonesia, mereka tuh percaya kalau mau kaya harus jadi pejabat. Karena segala, jadi di zaman dulu, sistem di zaman dulu ya, semua tanah ini adalah milik raja. Jadi orang tuh tidak mungkin kaya, nggak mungkin punya pekerjaan tanpa minta pada raja. Gitu. Itu rumusannya di zaman dulu. Jadi rumusannya adalah kalau mau kaya harus jadi pejabat. Lalu datanglah sekelompok orang-orang Cina. Orang-orang Cina datang miskin, setahun 2 tahun tiba-tiba jadi kaya raya. Lalu orang-orang pribumi teh mikir, kok bisa? Kenapa bisa? Kenapa bisa dia bukan jadi pejabat tapi uangnya banyak? Gak katalar ku warga lokal kita teh, gak kepikiran. Mereka teh hanya memikirkan satu hal. Orang Cina mah suka melihara babi buat dimakan. Oh, babi ngepet. Nah, curiga. Jadi si babi-babi itulah yang malam-malam mencuri uang. Nah, datanglah ustadz yang menyebarkan ajaran agama Islam. Ustadz-ustadz itu mengatakan, kan warga tuh udah ngomong ya, oh berarti babi-babi itulah, jadi kita tuh harus jadi babi. Nah, lalu si ustadz-ustadz itu langsung bercerita gini, demi menjaga agar kaum muslimin tidak melakukan kemusyrikan, ulama-ulama itu bikin kebohongan. Apa itu? Kalian bisa aja jadi babi ngepet terus kaya, tapi kamu harus korbankan istri kamu, anak kesayangan kamu, terus kamu harus makan cacing, ya kan? Itu tuh supaya tidak melakukan itu justru. Nah, tapi akhirnya itu tuh jadi mitos sampai sekarang. Jadi kalau ada yang ke dukun, misalkan terus sama dukun nanti diajarin babi ngepet dan sebagainya, itu teh bohongan. Itu mu dalam sejarahnya ada salah paham. Begitu, salah paham soal dapat kekayaan. Dan luar biasanya apa? Sampai sekarang ibu-ibu tuh masih berpikiran yang sama. Makanya kalau ada anak yang pinternya luar biasa, mau jadi konten kreator, mau jadi pesilat, mau jadi tukang tenis, nggak boleh. Pokoknya mah harus jadi PNS. Karena apa? Ibu-ibu di zaman sekarang sama di zaman Majapahit sama. Hanya bisa kaya kalau jadi pejabat. Gitu. Itu tuh sebenarnya ya itu gitu ya. Nah, itu poin yang pertama ya. Kemudian poin yang kedua. Bapak Ibu pernah dengar kolor ijo tahun 2003? Pernah? Ada di sini yang jadi korban? Nggak ada. Itu tuh ada 160 kasus ibu-ibu yang diserang sama kolor ijo. Ada yang dicakar, ada yang diperkosa, ada yang apa macam-macam. Pernah dengar kan? Si kolor ijonya tuh ada yang bisa menghilang, ada yang bisa apa dan sebagainya. Betul kejadian seperti itu ya? Dan kita percaya itu. Padahal sebenarnya apa coba? Sebenarnya ibu-ibu yang melaporkan itu bukan ibu-ibu beneran. Itu adalah intel polisi. Kenapa? Itu tuh mau bikin viral media, biar apa? Biar masyarakat Indonesia takut. Kenapa masyarakat Indonesia takut? Nanti teh dicirian, kalau yang takut di atas pintunya tuh dipasang cabe-cabean sama cengek, sama bawang, oh ditandain. Ku intel teh ditandain. Oh ini mah nggak pakai ditandain. Itu apa? Karena pada waktu itu kan beres krisis, beres konflik, beres perang. Konflik Ambon 2022 baru beres.
Ingat kan? 2002 ya, maaf. Kemudian konflik-konflik di Indonesia itu baru beres. Nah, tentara-tentara di Indonesia itu mikir gimana caranya untuk bisa memetakan mana yang radikal, mana yang komunis, mana yang netral, mana yang culun, mana yang baik dan sebagainya. Nah, itu tuh ditandai, nanti ada rumahnya, ada yang pasang ini enggak, ada yang kedukun atau enggak dan sebagainya. Itu semuanya didata. Data intel untuk diketahui mana yang harus digerebek dan mana yang tidak. Nah, jadi jurig-jurigan itu tuh, perdukunan-perdukunan ibu seharusnya gak usah datang, karena kadang-kadang itu tuh adalah bagian dari skenario besar di belakangnya. Saya punya kenalan banyak intel. Ada intel teman saya eta buka buka praktek perdukunan. Jadi sekarang nanti menjelang pemilu ya, kan pejabat-pejabatnya banyak yang pergi ke dukun. Padahal dukunnya teh punya asosiasi dukun yang tidak diketahui. Mereka tuh ngasih tahu satu sama lain. Tah, partai eta mah bakal kieu, partai itu mah bakal kitu. Mereka tuh punya asosiasi dan banyak di antara mereka tuh yang intel. Biar apa? Untuk mengetahui ada ancaman negara terhadap negara atau tidak. Begitu. Nah, jadi kalau ibu datang ke dukun dikasih air dan sebagainya, gak akan ngaruh, Bu. Karena kadang-kadang itu mah cuma permainan gitu ya. Atau ada di Jawa, ada gunung kemukus, kalau datang ke situ maka jodoh akan datang, yang sudah berjodoh akan langgeng, begitu kan? Nah, itu juga kerjaan intel, karena pada waktu itu di sana tuh masyarakat tuh hidup di bawah garis kemiskinan. Negara tidak sanggup untuk membuat kaya mereka, di pikiran kumaha carana. Nah, akhirnya diceritakan, disewa sejumlah dukun, disewa, kemudian mereka bikin cerita bahwa di sana itu akan melanggengkan pernikahan. Sejak saat itu mulai berdatangan orang-orang berziarah. Akhirnya apa? Tukang ojek laris manis, pedagang kaki lima, warung-warung di sana laris manis. Alhamdulillah sekarang banyak yang kaya raya. Nah, itu tuh biar apa? Ada sekelompok orang baik yang melakukan cara jahat untuk mensejahterakan rakyat. Nah, jadi saya mohon maaf ya. Jadi kalau ibu datang ke dukun, saya mah nggak berani nyebut ibu sesat atau enggak, tapi saya berani sebut itu teh bohong, Bu. Itu mah pasti bohong. Praktek-praktek perdukunan, kalau mau saya bisa ajarkan di sini 1 jam, di sini bisa langsung jadi dukun. Gampang, Ibu. Cukup ngabobodo orang, cukup bikin syarat-syarat yang susah, yang tidak bisa. Kayak bapak saya dulu ya, datang ke dukun, mau menggandakan uang, oke, menggandakan uang. Setelah ritual sekian-sekian, oke, syaratnya begini, jangan tidur 2 hari 2 malam, tungguin cempor ini, bla bla bla. Pokoknya jangan tidur. Ini ngalenyap sedikit saja pasti batal. Ya pugu atuh sila di situ nungguin 2 hari, pasti ngelenyap kan? Padahal mah uangnya sudah datang ke sana. Pas, Pak, saya ini mau uang saya bisa nggak digandakan? Ya bisa sini uangnya. Oke, tapi syaratnya ini. Tapi syaratnya akhirnya ngelenyap. Pak, saya ngelenyap. Oh ya udahlah, sok aja sana, punten ya, gagal. Padahal uangnya sudah diambil sama dukunnya. Nah, dukun itu biasanya bikin syarat-syarat yang tidak akan bisa kita penuhi. Kayak tadi itu, ngorbanin anak, ngorbanin apa, ya itu teh demi ini. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau ada perdukunan yang semacam itu, kalau dalam agama Islam yang saklek mah udah silahkan, itu mah udah jelas itu mah ya. Tapi saya mah cuma ngasih tahu bahwa praktek perdukunan dan sebagainya itu seringkali adalah rekayasa yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau mau ke dukun beneran, cari kekayaan, cari dukun yang sudah terbukti kaya. Kebanyakan dukun mah miskin. Ada intel yang sangat terkenal yang jadi dukun, Ki Joko Bodo. Jangan dikira dia teh intel. Dia tuh awalnya adalah sarjana ekonomi, terus ngomongnya teh ngelantur. Gak hebat gitu, tapi gara-gara dia sarjana ekonomi, dia ngerti pemasaran, dia pasang iklannya di koran, akhirnya mulai banyak. Nah, ini skenario dukun teh selalu sama. Ada orang yang berobat kepadanya, dia dijampe-jampe, Pak, saya udah 3 tahun menduda, saya pengen punya jodoh lagi. Lalu datang ke Ki Joko Bodo ya, sama Ki Joko Bodo teh
dijampe-jampe, sinamayar apa segala rupa, udah. Kalau orang itu gagal, orang itu tuh nggak akan bilang kemana-mana. Ah, dah ini mah emang nggak cocok. Kan biasanya dukun tuh punya doktrin, cocok-cocokan. Ini yang penting mah ikhtiar aja, gitu kan? Tapi kalau sekalinya dukun itu berhasil, si pasien tuh langsung ngomong ke orang-orang, tak datang ke dukun itu mah berhasil. Jadi sebenarnya jadi dukun mah gampang. Kebenarannya, keberhasilannya tuh 50-50. Kalau gagal dimaklum, kalau bener diceritakan sama orang. Licik. Coba kita dagang bakso, kalau nggak enak dikasih tahu ke orang kan, kalau enak juga dikasih tahu kan, itu mah udah jujur. Nah kalau dukun mah gitu caranya. Makanya teman-teman sok 2026 kalau kita susah cari uang, susah kita pengangguran, susah untuk mencari nafkah, jadi dukun insya Allah mudah. Dan di Indonesia mah orang teh gampang dibohongin, gampang sekali dibohongin. Ya mah ya gitu ya Bu ya. Siap, insya Allah lah sok. Mangga ada yang mau ke dukun?